Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'dah. Hadratal kurama wal fudala, para bapak, para ibu, terutama dak serepon semuljah Bapak Ketua Takmir Musholla, Bapak Sugi, serta seteja para pengurus selain, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, seteja jamaah solat maghrib Musholla Riyadhus Shalihin. Saya sangat abdina amul ja'aki mengawali pepangkian esat mangken ngereng dan kula setajun sedaja muji dan syukur ajuban Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan maunahnya sehingga esat mangken dan kula setajun sedaja ki keparingan nikmat sehat, nikmat sempat sehingga bisa along polong apol kompol nang musholla kak dintoh kangkui arang-sarang ngelaksanaki kegiatan rutinan bulanan nggih. Yesen kelaban napa dua kesayan sekaligus. Sepertama kak dinto majelis zikir. Anapa menyebut majelis zikir karena ki guru dan kula setajunan sedaja kak dinto ngelampaki pan sepenapan pemaosen. Mulai dari Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidhatain, kemudian ayat kursi dan seterusnya. Nika napa kategori zikir. Di mana zikir gak dinto sebagaimana dan kula ampun ngaturake nang pertemuan sebelumnya adalah bagian dari upaya kita menyuplai makanan untuk hati kita agar hati itu menjadi tenang. Karena sudah jelas di Al-Quran, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah, tatmainnul qulub, hati kita akan menjadi tenang. Pertanyaannya, mun lastada zikir pas pikiran ki galau kati kenapa kak itu? Lah nikah bukan zikirnya yang salah, Pak. Bisa jadi ketika kita berzikir ini tidak ada koneksi antara hati dengan Allah. Padahal bareng HP gak dinto. Kula sareng panjenengan tanggi kula nelpon da Pak Bahrut nek bisa nyambung mon sinyal saya dan kemudian beda pulsanah. Tanggi. Lah mon abi tada sinyal lah. Sanajan beda pulsanah nek kalau lo nyambung sana kecukan zikir Gusti Allah nika pada prinsipnya sudah dijelaskan oleh Al-Quran bahwa ia adalah bagian daripada makanan hati yang menyehatkan. Nanti mun kula sareng ajunan sedaja pikiran galau nika berarti intensitas zikirnya nika kurang. Karenanya kenapa zikir kak dinto perlu ditingkatkan, baik kenapa kapasitasnya atau kualitasnya. Kadang banyak orang zikir gitu, kan zikir ini kan beda telok. Zikir bil lisan, zikir bil qalbi, zikir bil arkan. Kadang bodoh orang mau la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi san mari pakun galau. Karena tidak ada koneksi. Maka ketika zikir harus hadir hati kita. Nah, ini pertama. Kebaikan yang pertama. Kemudian kebaikan yang kedua dilanjutkan dengan majlisul ilmi. Karena napa dan kula napa diminta kangkui napa Pak Bahrut kangkui panapa ngisi kegiatan majlisul ilmi kak dinto terkait dengan pentingnya tajwid dalam membaca Al-Quran. Bapak-bapak, para ibu, sesanggat abdina muljai sekak dinto
Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita selaku umat Muhammad adalah bahwa Allah menurunkan Al-Quran tidak hanya sekedar sebagai mukjizat, sebagai pembuktian atas klaim kenabian Nabi Muhammad. Kan setiap nabi dan rasul kadento paringi mukjizat saran Gusti Allah. Mukjizat kadento salah satu fungsinya kadento sebagai legitimasi terhadap klaim kenabian. Biasanya mun orang ngaku nabi, ngaku rasul, neka bareng umatnya, neka ditanya kira-kira apa mukjizat yang kamu bawa sebagai legitimasi pembenaran terhadap klaim kenabianmu. Makanya Nabi Musa paringi tongkat tinggi, paringi kitab Taurat. Kemudian ada sebagian nabi paringi kitab Injil, Zabur dan seterusnya. Termasuk Nabi Muhammad kadintoh sareng Gusti Allah paringi mukjizat untuk menguatkan klaim kenabiannya berupa Al-Qur'an. Nah, di samping sebagai mukjizat, Al-Qur'an kadintoh sebagai pedoman hidup, panduan hidup bagi siapa saja yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, ini sekarang yang lumayan miris. Banyak di antara umat Islam itu yang mengklaim dirinya iman kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad, tetapi berapa banyak di antara umat Islam yang tidak bisa membaca Al-Quran. Kalau dilihat dari statistik nih, umat Islam di Indonesia ini kan mayoritas Bapak-bapak. Lagi banyak tembang umat beragama lainnya secara jumlah. Jadi mayoritas secara kuantitas, secara jumlah. Tapi mirisnya berapa banyak di antara umat Islam itu yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, yang bisa membuktikan keimanan dan keislamannya dengan bisa membaca Al-Quran. Kemudian di antara sekian banyak orang yang bisa baca Al-Quran itu, berapa persen yang bisa memahami Al-Quran? Dari sekian banyak orang yang bisa memahami Al-Quran, seberapa banyak orang yang bisa mengamalkan isi Al-Quran? Jadi makanya yang perintah pertama yang diturunkan oleh Allah itu adalah Iqra. Itu memberikan makna secara implisit bahwa umat Islam itu sebenarnya harus pandai, harus pintar. Sedimana salah satu media untuk dapat menjadi orang yang alim atau pintar itu adalah membaca. Nah, Iqra ini terambil dari kata qara'a yaqra'u Iqra. Dari fa'ala yaf'alu, kemudian fi'il amarnya Iqra, di mana artinya adalah bacalah. Kemudian diambil sebagai sebuah istilah disebut qiraah. Nah, qiraah ini artinya adalah membaca baik ngerti atau tidak ngerti, baik paham atau tidak paham. Makanya di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang punya ghirah, punya semangat untuk belajar Al-Qur'an, apalagi di tengah-tengah kesibukannya. Seperti panjenengan saudara juga itu kan orang yang sibuk Kak Dena. Siang kerja ini kerja itu. Tapi di sela-sela kesibukannya itu masih meluangkan waktu
sebentar untuk belajar Quran, wah ini luar biasa katanya. Dan belajar Quran ini yang pertama adalah belajar terkait dengan bacaannya. Karena Al-Quran ini diturunkan oleh Allah di tanah Arab, maka sangat logis kalau Al-Quran itu memakai bahasa Arab. Karena kalau Al-Quran turun di Arab kemudian bahasa yang dipakai bukan bahasa Arab, kan tidak bisa dimengerti oleh orang Arab. Kendati pun demikian, Al-Quran ini bukan hanya khusus untuk orang Arab, tapi diperuntukkan kepada seluruh umat manusia. Nah, karena yang pertama adalah kita belajar Quran itu dari grade yang pertama, yaitu qiraah. Kemudian ada grade yang kedua namanya tilawah. Ini grade-nya lebih tinggi. Di mana tilawah itu tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, tidak hanya sekedar mempelajari Al-Quran dari aspek bacaannya, tetapi juga mempelajari Al-Quran dari aspek pemahamannya. Ini grade-nya sudah lebih tinggi. Kalau qiraah lah kita belajar Al-Quran dari aspek bacaan. Baik ngerti artinya, maknanya atau tidak, itu tidak menjadi masalah. Karena membaca saja Al-Quran Kak Dinto ini sudah bernilai ibadah, apalagi sampai memahami artinya, sampai memahami kandungan isinya. Belajar Quran terkait dengan kandungannya, substansinya, Kak Dinto sangat perlu, dan kita harus mempunyai ilmu alat terkait dengannya. Sekarang ini ada sebagian orang itu belajar Quran hanya memakai terjemahan. Bukan tidak baik ya Pak, bagus, cuma kalau kita tidak menguasai ilmu tata bahasa Arab, kemudian belajar Quran langsung ke terjemahnya, ini besar kemungkinan akan pemahamannya itu menyimpang. Dan itu sudah banyak buktinya. Banyak orang-orang yang orang yang mengklaim diri sebagai seorang nabi dulu. Di Indonesia ini ada seorang yang mengklaim sebagai nabi kalau tidak, namanya Mosodek kalau dulu di Jawa Barat sana. Nah, ternyata setelah ditelisik lebih jauh, salah satu penjawabnya adalah karena yang bersangkutan tidak mempunyai perangkat keilmuannya, langsung belajar Quran melalui terjemahannya. Pada senika, kule sareng panjenengan bisa ke Roma Kak Dinto. Mau nandi alat deh. Lagi. Keduan gereci, keduan pemotong alat kayu dan seterusnya. Tapi kalau tidak punya alat, jangan coba-coba. Agbe Roma lagi tetin bani Roma Pak. Takut tidak akan dengar mbek angket. Senika. Padi kuli serang panjenengan tero dia deren, dia pentol umpama. Kuli serang panjenengan lo oning ilmu nah, lo keduan alat deh. Kromo dia pentol, melen tepung. Bisa jadi lo pentol tetina donat. Lah nikah ada kecenderungan di sebagian umat Islam seperti itu. Girah belajarnya bagus, motivasi belajarnya bagus, tapi karena ingin instan sehingga berdampak pada pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Para bapak, para ibu rahimakumullah, jadi belajar Al-Quran itu
ada dua aspek istilah. Yang pertama qiraah, yang kedua tilawah. Mun qiraah nek ajar maca, baik ngerti atau belum ngerti. Mun tilawah kadinto ajar maca sekaligus belajar memahami maknanya. Nah, kemudian kenapa pentingnya belajar tajwid nikah? Berdasarkan sepertama tanggi kadinto dalam rangka menjaga kemurnian Al-Qur'an. Kenapa? Karena bahasa Arab kadinto Bapak-bapak niki termasuk bahasa yang sensitif. Bahasa yang jika berubah sedikit berubah maknanya. Coba senike contohnya. Qalbun niki dalam bahasa Arab artinya kenapa? Hati. Qalbun niki artinya hati. Kemudian karena tidak belajar tajwid, aqafnya ibu cekaf menjadi qalbun. Niki aubah maknanya. Qalbun artinya hati, kemudian ketiga kalbun niki artinya anjing. Lagi berubah sedikit berubah maknanya. Boleh contohnya cek bahasa Arab nikah sangat sensitif. Berubah sedikit berubah maknanya. Contohnya kadi adzan hayya 'alal falah. Nih. Hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan. Mari kita menuju kesuksesan. Ini ke menabi hak. Hayya 'alal falah. Hak. Tapi menabi lo ajar tajwid nikah bisa jadi lo baca hak. Hayya 'alal falah. Ibu mati hak. Ani artinya auba. Menabi hayya 'alal falah, mari kita menuju kesuksesan, mari kita menuju kemenangan. Menabi hayya 'alal falah, artinya mari kita menuju ke padang pasir. Kontras kan artinya. Nanti menabi hayya 'alal falah diajak untuk memperoleh kemenangan. Menabi hayya 'alal falah mati hak mati hak. Dan ibani mati hak lah gitu artinya berubah drastis. Yang awalnya kesuksesan menabi mati hak nikah menuju ke padang pasir. Soro kenapa nikah aku lu nang padang pasir. Ada lagi seperti contoh niki yang di Al-Qur'an di Fatihah. Aneka mana tidak hati-hati, aneka berpotensi bisa merubah makna. Coba contohnya nih, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka ditekan iyanya. Nih, artinya iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah na'budu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Allah nasta'in kami mohon pertolongan. Karena tidak belajar tajwid. Tinggi. Iya ini tidak ditekan. Iya kan na'budu wa iyyaka nasta'in tidak ditekan. Ini berubah, Pak. Kalau iya karena na'budu hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Allah nasta'in kami mohon pertolongan. Ketika kata iyyaka iyanya tidak ditekan, ini kebani pas bani kepada Allah nih. Kepadamu matahari kami menyembah, dan kepadamu matahari kami mohon pertolongan. Murtad, Pak. Ini pentingnya kita dalam beribadah harus berdasarkan ilmu. Karena orang beribadah tidak berdasarkan ilmu di hadapan Allah tidak punya nilai. Sebagaimana dijelaskan wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang melakukan ibadah tanpa didasar ilmu, a'maluhu mardudah, amal ibadahnya mardudah, tertolak, la tuqbalu, tidak diterima. Lah ini penting, makanya kenapa Rasulullah menjelaskan kita ini diwajibkan untuk belajar.
Lemun ki mun acer salah Pak niki ditoleransi. Kula sareng ajunan acer, tapi ki salah ditoleransi. Tapi mun lo acer salah niki kesalahan dosana dua kali Pak. Dosana dua. Dosa karena tidak belajar, dosa karena salah. Lah maka kula sareng ajunan muga-muga kegiatan rutinan ketika dintoh nika walaupun tidak ideal nanggi karena 1 bulan sekali kita apa-apa tempeng tadi sama sekali nanggi lah kita tak apa lah mudah-mudahan sanajan kula sareng ajunan sedaja dalam ibadah itu kadang tidak didasari ilmu muga manter sepora ay mafwah tining Allah Subhanahu wa taala. Karena rogi itu mungkin dalam sebuah hadis itu kan digambarkan oleh Rasulullah. Nanti itu banyak orang yang rugi. Nanti itu banyak orang yang menghadap kepada Allah merasa dirinya sudah membawa banyak pahala ibadah, tapi setelah dilihat di buku catatan amal ternyata nihil, zong. Salah satu di antaranya penyebabnya adalah karena ngelakoni ibadah tanpa dasari ilmu, termasuk sholat. Sholatnya kan ada 2 Bapak rukunnya. Rukun qauli, rukun fi'li. Rukun yang bersifat bacaan dan rukun yang bersifat gerakan. Nah, salah satu yang harus kita sempurnakan tidak boleh salah adalah rukun qauli. Rukun yang bersifat bacaan. Bacaan dalam sholat diantaranya Fatihah. Mun pasala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in engki manabi salat ketibi. Mun pas tati imam kati panapa? Tapas salah sedejan makmumipun kali itu. Nah, maka yang pertama pentingnya belajar tajwid Kak Dinto dalam rangka menjaga kemurnian Al-Qur'an. Karena dengan belajar tajwid kita bisa membaca Al-Qur'an dengan benar, makhrajnya idgham. Karena begini, kesalahan dalam membaca Al-Qur'an ini terbagi menjadi 2. Ada yang salah tapi tidak merubah makna, ada yang salah berdampak pada perubahan makna. Contohnya umpama Bismillahirrahmanirrahim. Pas sareng panjenengan umpama Bismillahirrahmanirrahim. Baca Bismillahur. Ini kesalah bacanya tapi tidak sampai merubah makna. Tapi mun lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sangat kontras perubahannya. Dari asalnya menyembah kepada Allah karena iyanya tidak ditekan, tidak dibaca iyyaka tapi iyyaka tidak ditekan. Artinya kemudian berubah menjadi kepada matahari kami menyembah. Ini kan sangat signifikan kesalahannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pentingnya belajar tajwid itu adalah dalam rangka melaksanakan perintah Allah, di mana di dalam surat Al-Muzammil Allah menjelaskan, ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Nika surat nika turun ketika Rasulullah dulu sedang dilanda kesusahan. Nah, ditinggal wafat istri tersayangnya Sayyidah Khadijah, kemudian ditinggal pamannya. Kemudian oleh Allah, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut duka, kum, ayo semangat, bangunlah. Kumil lail, bangunlah di keningan malam. Pada bikulis orang jenengan kan bangun ki tengah malam. Keng lo amun ajat. Lagi bangun tar kejeding akemi marane nikah tedung boleh lagi. Jadi kata Allah, ya ayyuhal muzammil, wahai Muhammad yang sedang berselimut duka, qumil lail, bangunlah di keningan malam. Kemudian di ayat berikutnya itu warattilil qur'ana tartila, di samping bermunajat kepada Allah dengan melakukan ibadah, juga dilanjutkan dengan membaca Al-Qur'an dengan tartil. Ada kelanjutan ayatnya itu Pak. Tapi sebenarnya kalau senang Pak. Para Isa.
Kol petok lebet sanga. Bersebolo. Oh. Pon. Jadi cukup lagi saya kira demikian untuk sementara, walaupun belum mengcover secara keseluruhan penjelasan tentang pentingnya belajar tajwid di dalam baca Al-Qur'an. Muka-mentar walaupun lo tuntas karena dibatasi waktu, kayaknya berkah dan manfaat dari kegiatan pengajian Kak Dintoh, karena memang setiap kesayan apalagi mengumpulkan dua kebaikan, zikir dan ilmu, ini tentu akan mendatangkan berkah dan manfaat. Saya kira demikian pemanfaat sebisa ya toraki dan gula. Barangkali ada yang perlu ditanyakan apa? Sebelum ditutup. Ngereng pala ibadah. Tadi lagi? Cukup. Kenapa? Ngereng? Ya tadi Pak. Thank you. Ini masalah. Kalau misalnya itu orangnya itu loklah, itu bagaimana itu cara belajarnya? Oke. Cukup. Tapi sekarang sulit. Ya. Kalau loklah itu. Thank you, Pak. Terima kasih. Oke. Jadi begini. Mana bi orang lo bisa ngocak ro, atau lo bisa ada bu woin ki ro ini kan bismillahirrahmanirrahim, tapi karena saya lo la bismillahirrahmanirrahim ini lagi lah sini Pak, karena memang dari sonunya lagi memang hasil produksinya seperti itu Pak, nikah sudah tidak terkena khitab bahwa yang bersangkutan karena bacanya tidak benar kemudian tidak lo dusen ya Pak, karena memang hasil produksinya dari sana Pak. Ini kah hasil produksinya dari sana lah, cuma manabi kalau bisa karena lo ajar dia sebenarnya saking ajar bisa tapi nggak belajar lah, itu Pak yang menjadi masalah lagi. Tapi manabi orang lo lah ini kita kenging tadi imam selama beda orang lain sih lebih saya bacaannya ketimbang yang bersangkutan. Sudah dintoh. Jadi imam sholat ini ada kriteria yang sangat ketat. Di antaranya kata Rasulullah dalam Al-Quran itu liya ummahum aqra'uhum. Hendaklah yang menjadi imam di antara kalian adalah aqra'uhum, orang yang paling bagus bacaannya. Ya. Ampun. Saya kira cukup pagi. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna ma yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah cara taklim dan tausiah yang disampaikan oleh para nabi, mudah-mudahan dari awal sampai akhir mendapatkan ridho dan manfaat kepada kita semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.